Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru bagi kami. Kiranya senantiasa Engkau menyertai kehidupan kami. Pimpin setiap langkah dari hidup kami. Jauhkan dari segala ya Tuhan yang bukan menjadi kehendak dan rencana Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan kami boleh berada saat ini karena kasih anugerah perlindungan Engkau dalam hidup kami. Pimpin hidup kami Tuhan untuk boleh selalu setia di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang kain yang belum susut. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Menjadi berkat, hidup kita menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekitar, terlebih-lebih bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Namun, di dalam prakteknya, masih banyak orang Kristen yang belum bisa menjadi kesaksian yang baik atau menjadi berkat, tapi malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau kita baca dalam Matius pasal 9 ayat 16 dikatakan, tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Kehidupan orang Kristen yang demikian tak ubahnya seperti kain yang belum susut yang ditambalkan pada baju lama. Akibatnya, kain penambal itu justru akan merobek baju lama tersebut, sehingga makin besarlah robekannya. Lalu, apa yang dimaksud dengan kain yang belum susut? Ialah bahan kain yang sebelum dipotong dan dijahit harus direndam terlebih dahulu ke dalam air untuk beberapa waktu. Tujuannya supaya susutnya berhenti. Setelah itu, barulah kain itu siap dikerjakan. Jika tidak, suatu saat akan mengalami penyusutan lagi. Kain yang belum susut berarti kain yang belum tuntas prosesnya. Memang kalau dilihat dari luarnya, kain itu sepertinya sudah selesai diproses, padahal sesungguhnya belum. Hal ini baru akan terlihat jika kain itu dipotong lalu ditambalkan pada baju lama yang robek. Hasilnya, ketika beberapa kali dicuci, kain penambal itu akan susut sehingga makin merobek baju lama tersebut. Sebelum kita melangkah keluar untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa, hidup kita haruslah disusutkan terlebih dahulu. Kita harus mau dibentuk dan diproses sampai tuntas dahulu, supaya kita benar-benar siap dan layak untuk melayani orang lain. Adapun direndam dalam air adalah gambaran daripada baptisan. Dibaptis berarti kita ditenggelamkan ke dalam air yang adalah lambang kematian bersama Kristus. Kehidupan lama kita harus benar-benar dikubur dalam-dalam. Sebab seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jika kita masih mengenakan manusia lama, maka pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan dan juga untuk sesama tidak berarti apa-apa. Yang ada justru kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara yang terkasih, mungkin kita sebagai pelayan Tuhan atau banyak orang Kristen yang begitu sibuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi kehidupan pribadinya masih kurang baik. Kadang ada yang masih kacau dan ada yang berantakan. Kita begitu bangga berlabelkan pelayanan Tuhan, sementara kedagingan kita masih dominan, seperti egois, mudah tersinggung, marah, iri hati, kikir, mudah berselisih, menyimpan dendam, suka menghakimi orang lain, dan sedang melihat saudara seiman kita jatuh. Dan perkataan kita seringkali pedas dan menyakitkan orang lain yang mendengarnya.
Jika demikian, kita bukannya menambal kain yang lama, tapi malah merobek dan mencabik-cabiknya. Seperti dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 3, kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dan kematian, supaya kita seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru, sebab kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, dan kita menjadi satu apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tidak mudah bagi kita untuk disusutkan hidupnya, karena kita mau dihormati, dinomorsatukan, dihargai, dipuji, bahkan dikenal banyak orang dan sebagainya. Namun Tuhan berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Itu terdapat dalam Matius pasal 26-27. Sebagai pengikut Kristus, kita dituntut untuk meneladani kehidupan Kristus. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saat ini banyak orang di luar sana yang hidupnya terkoyak atau tercabik-cabik. Mereka sangat membutuhkan kain untuk menambal kehidupannya. Lalu, sudahkah kita menjadi berkat bagi mereka? Atau keberadaan kita bisakah menjadi menambal, membalut, atau menyembuhkan dan makin memperparah, tapi bukan makin memperparah luka atau mengecewakan? Oleh karena itu, saudara-saudara kasih, berikanlah hidup kita supaya disusutkan Tuhan terlebih dahulu, sehingga kita bisa layak melayaninya dan hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas hari ini Tuhan, di mana Tuhan kami boleh belajar Tuhan, untuk ya Tuhan hidup kami boleh ya Tuhan disusutkan ya Tuhan oleh Engkau Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan boleh bentuk oleh Engkau Tuhan. Hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, boleh menambah luka, boleh menjadi berkat ya Tuhan, dan juga boleh memulihkan. Boleh ya Tuhan bantu orang lain. Tuhan, kiranya hidup kami ya Tuhan Kau pimpin ya Tuhan. Kiranya Tuhan jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.